Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Bisnis dan akan menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang penyusutan. Sebelum berlanjut, perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dari Prodi Manajemen kelas reguler plus dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Baik, kita lanjut. Yang pertama, apa sih itu penyusutan? Penyusutan atau depresiasi adalah salah satu konsekuensi akibat dari penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva tetap akan cenderung mengalami penurunan fungsi. Pengertian penyusutan menurut penalaran umum adalah cadangan yang akan diperuntukkan untuk membeli aktiva baru guna menggantikan aktiva lama yang tidak produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi atau penyusutan. Yang pertama, harga perolehan. Apa sih itu harga perolehan? Harga perolehan itu uang yang perusahaan keluarkan untuk mendapatkan suatu aktiva agar bisa dipakai perusahaan dan memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan. Lalu yang kedua, nilai residu. Nilai residu ini ialah estimasi total yang akan diterima jika aset dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain saat aset tersebut tak dapat dipakai lagi. Nilai sisa sudah termasuk perhitungan pengurangan biaya-biaya yang terjadi selama masa penggunaan. Lalu yang ketiga, estimasi masa manfaat. Estimasi masa manfaat ini perkiraan usia kegunaan suatu aktiva. Estimasi ini dapat dinyatakan dalam satuan waktu, satuan jam kerja, ataupun satuan hasil produksi yang disesuaikan dengan pertimbangan masing-masing perusahaan. Selanjutnya, pola pemakaian. Pola pemakaian adalah sebuah pola pemakaian yang kerap kali dibandingkan dalam menjumlahkan total beban depresiasi periode. Pengaturan untuk membuat biaya depresiasi periode berjalan menjadi lebih rendah dibandingkan biaya depresiasi periode sebelumnya, maka perusahaan dapat mengganti umur ekonomis aktiva tetap bersangkutan menjadi lebih panjang. Perubahan secara langsung akan membuat laba periode bersangkutan menjadi lebih besar dibandingkan laba sesungguhnya. Sementara rekayasa manajerial dengan mengubah nilai aktiva tetap dengan melakukan revaluasi relatif jarang digunakan, sebab revaluasi bukan proses yang mudah dilakukan perusahaan. Lalu metode penerapan depresiasi atau penyusutan. Yang pertama, garis lurus. Depresiasi garis lurus atau straight line depreciation adalah metode depresiasi di mana nilai aset tetap disusutkan secara merata selama masa manfaat aset tersebut dengan tanpa nilai sisa. Sebagai contoh, aset tetap berupa properti, pabrik, dan peralatan. Saldo menurun berganda. Metode saldo menurun berganda merupakan salah satu metode depresiasi yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan
Pada metode saldo menurun berganda, beban depresiasi mengalami perubahan setiap tahunnya. Awal masa manfaat beban depresiasi cenderung lebih besar, kemudian akan semakin kecil setiap tahunnya sampai akhir masa manfaat suatu aset tetap. Yang selanjutnya, jumlah angka tahun. Sama seperti pada metode saldo menurun berganda, metode jumlah angka tahun memiliki beban depresiasi yang berbeda setiap tahunnya. Awal masa manfaat beban depresiasi cenderung lebih besar, kemudian akan semakin kecil setiap tahunnya sampai akhir masa manfaat suatu aset tetap. Selanjutnya, dana cadangan. Asumsi yang digunakan pada metode dana cadangan yaitu penurunan nilai aset akan semakin cepat dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Pada metode ini, besaran depresiasi akan meningkat seiring dengan tingkat bunga yang berlaku. Besarnya depresiasi pada tahun-tahun awal akan lebih kecil karena adanya penerapan konsep nilai waktu dari uang. Lalu selanjutnya, unit produksi. Metode unit produksi merupakan salah satu metode untuk menghitung depresiasi dengan anggapan bahwa suatu aset dapat memberikan manfaat dalam bentuk unit produksi tertentu. Asumsi yang digunakan pada metode unit produksi yaitu depresiasi atau penyusutan bukan berdasarkan waktu penggunaan aset, melainkan berdasarkan produktivitas aset. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.